Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi di podcast YouTube Masjid Agung Al-Azhar. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya hari ini kita bisa mulai untuk sharing kembali dengan Ustaz Sobah. Ustaz. Dan tidak lupa salawat salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Insyaallah hari ini kita akan membahas terkait dengan memaknai ibadah haji dalam kehidupan. Dari Masjid Agung Al-Azhar membangun peradaban. Allahu Akbar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Ini insya Allah ini ibadah yang orang pengen semua Ustaz. Betul. Dan orang semangat biasanya untuk mengajarin itu. Dan kira-kira adakah Ustaz makna dari ibadah haji itu Ustaz? Apa kira-kira? Ya, tentu ini ibadah yang syarat dengan makna dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbagai kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam ibadah haji itu mempunyai makna-makna yang dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Katakan umpamanya ibadah dalam haji itu ada tawaf. Tawaf itu punya makna yang luar biasa. Berkeliling. Tawaf itu artinya berkeliling. Bukankah kita dalam kehidupan kita ini tidak mungkin hanya diam saja, di rumah saja, di kamar saja, mesti berkeliling. Keliling ke Tanah Abang, ke Kebayoran Baru, kemana lagi, ke Condet, kemana lagi, ke Jakarta Utara, bahkan bisa jadi luar dari Jakarta, untuk mencari keutamaan dari Allah, untuk mencari karunia dari Allah. Bahkan dari awalnya, sejak mulai melaksanakan ibadah haji, kita ada istilah ihram, dengan memakai pakaian yang serba bersih, serba putih, serba untuk menunjukkan kita disuruh untuk meninggalkan semua urusan duniawi. Pada satu masa tertentu dalam kehidupan kita ini, kita disuruh untuk mengosongkan, mengesahkan atribut duniawi, semuanya putih, simbol dari kesucian. Bagaimana kita bisa membersihkan hati kita, bahwa hidup ini walaupun di kanan kiri kita banyak sekali kotoran-kotoran, tapi kita harus berupaya untuk bisa membersihkan sebersih-bersih, tidak hanya fisik kita saja, ya fisik, ya pakaian, ya rumah, ya lingkungan kita, terhadap juga hati kita dan pikiran kita bersih, putih. Apalagi umpamanya di dalam ibadah haji itu ada namanya sa'i. Apa itu sa'i itu? Sa'i itu perjalanan dari Safa Marwah sebanyak 7 kali. Ini pelajaran bagi kehidupan yang apa itu? Sa'i, usaha. Bahwa dalam hidup ini kita harus berusaha, harus ikhtiar. Walaupun Allah memberikan takdir, memberikan ketentuan, ketetapan tertentu, tapi kita nggak tahu apa takdir kita, apa nih rezeki yang kita berikan itu seberapa, kita nggak tahu. Maka ikhtiar, maka usaha itulah sa'i. Digambarkan usaha yang dilakukan oleh siapa dalam riwayatnya Siti Hajar dalam mencari air untuk siapa? Untuk anaknya yang masih kecil, siapa? Ismail. Cari dari bukit ke bukit, dari bukit ini. Dengan ikhtiar itulah Allah memberikan. Di mana memberikan? Tapi kan ikhtiar dulu. Bisa saja Allah memberikan kepada Ismail, kepada ibunya itu, nggak usah dia usaha ini, duduk aja tiba-tiba air kecil, bisa saja Allah memberikan begitu. Tapi dibiarkan usaha dulu, kasih. Nah, dalam kehidupan itu
kita disuruh untuk berusaha, tidak boleh berpangku tangan, tidak boleh diam saja, tidak boleh hanya duduk dan kemudian menunggu rezeki dari Allah. Kerja keras, berusaha. Dan masih banyak lagi pada waktu wukuf di Arafah, pada waktu mabit di Mina, pada dan lain sebagainya, semuanya adalah pelajaran-pelajaran yang sangat berharga bagi kehidupan kita. Dan ibadah haji itu kan tergolong jihad fisabilillah, Ustaz ya. Kira-kira kan ini bukan perang ya? Apa mungkin ada maksudnya kenapa disebut jihad fisabilillah? Ya, jihad fisabilillah macamnya banyak sekali. Tidak hanya dipahami jihad fisabilillah itu jihad itu dengan perang. Ya, termasuk diantaranya perang dalam menegakkan kalimatullah itu jihad. Tetapi jihad itu banyak kategorinya. Salah satunya adalah melaksanakan ibadah haji. Kenapa dikatakan ibadah haji itu sebagai fisabilillah? Betul, karena itu ibadah haji itu mengeluarkan pengorbanan yang luar biasa. Apalagi kita dari Indonesia, berapa jaraknya juga? 9 jam. Perjalanan 9 jam naik pesawat. Kalau naik pesawat, kalau naik perahu, naik kapal, kalau jalan kaki, berapa lama coba? Tentu saja memerlukan apa? Tenaga fisik, tenaga harta, kekayaan. Ya. Betapa orang bisa berangkat ke sana itu dengan mengumpulkan dengan caranya yang berbeda-beda dalam hal mengumpulkan harta. Ada yang menabung setiap gaji, setiap bulannya dipotong ini. Ada dengan menjual sawahnya, ada dengan menjual sapinya, ada dengan berbagai cara dilakukan dengan pengorbanan, dengan perjuangan. Nah, perjuangan yang sungguh-sungguh berat itulah jihad. Maka dikategorikan sebagai jihad. Sampai di sana udaranya nggak seperti di kita, ekstrim, nggak ada pohon-pohonan, nggak ada ini ya. Panas, dingin sekali, panas sekali. Perlu keteguhan, kesabaran, sungguh-sungguh. Nah, itu jihad. Nggak boleh sambil nyantai-nyantai saja gitu. Nah, oleh karenanya perjuangan ini bentuk dari perjuangan ya. Maka Allah mengkategorikan ini adalah jihad fi sabilillah. Karena bi amwalikum anfusikum ya. Ya, bi amwalikum wa jahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu, dengan jiwa. Iya, resiko. Berapa banyak orang kalau kita lihat di musim haji itu setiap habis sholat tuh, ya kita ikut turut sholat jenazah berapa? Kadang ada 5, kadang ada 3, kadang ada 10 yang kita sholat ini. Setiap waktu sholat ada yang gugur ya, di medan haji. Pada waktu musim haji itu banyak meninggal di sana. Belum lagi nanti kalau ada suasana yang umpamanya kemarin itu pandemi umpamanya, semua harus mundur untuk bisa selama 2 kali atau 3 kali haji itu diundur, nggak bisa berangkat haji, semua nggak bisa berangkat haji, nggak ada haji. Nah, ini kan bisa melaksanakan ibadah haji ini karena ada jihad fi sabilillah. Dan ini Ustaz, kira-kira adakah sejarah perjalanan haji Rasulullah gitu yang bisa dikisahkan kira-kira? Bagaimana sejarah beliau saat berhaji gitu? Ya, Rasulullah SAW melakukan ibadah haji. Dan hanya sekali. Enggak seperti kita kadang 2 kali, 3 kali, 4 kali. Padahal antriannya banyak. Biarlah yang lain yang ibadah haji. Rasulullah melaksanakan ibadah haji. Nah, di akhir ibadah haji itu sampai melaksanakan ibadah haji yang terakhir itu sekaligus di akhir dari hajinya pas wukuf di Arafah itu turunlah
ayat sebagai akhir dari wahyu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu dan aku al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan nikmatku. Nah, proses perjalanan haji dari Rasulullah SAW itu yang dimulai dari perjalanan dari Madinah, kemudian diawali dengan wukuf di Arafah ya, di tanggal 9, kemudian dari Arafah ya, sore hari ya, setelah tenggelam matahari maghrib, berjalan, tentu tidak ada yang naik bis. Zaman dulu naik unta, berjalan kaki menuju ke Musdalifah, kemudian di Musdalifah melaksanakan sholat jamak maghrib dan isya di Musdalifah, kemudian mabit di sana, mencari batu-batuan untuk persiapan besok melempar jumroh. Kemudian setelah pagi hari berjalan menuju ke Mina untuk melaksanakan lempar jumroh, Aqabah, dan begitu seterusnya. Proses-proses ibadah haji dari tanggal 8 ya, 8, kemudian 9, kemudian 10, kemudian 11, 12 dan 13. Dan juga Ustaz, kan di Quran disebutkan bahwa di haji itu wala rafatha wala fusuqa wala jidala fi haji. Itu gimana kira maksudnya Ustaz? Iya, iya. Bagaimana juga setelah itu apakah juga sama gitu? Iya. Setelah berhaji. Haji itu tidak sendirian. Haji itu bersama-sama. Haji itu menghadapi berbagai problem. Problem bersama. Apalagi sekarang ibadah haji itu bisa sampai 3 juta sampai 4 juta jumlah jamaah haji. Pasti kerumunan, pertemuan banyak orang, bahkan banyak bangsa itu terjadi berbagai masalah. Oleh karenanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ibadah haji itu tidak ada rafas. Rafas itu kata-kata yang buruk, yang kotor, yang ini keluar dari mulut gara-gara nggak suka kepada orang itu. Ataukah membuli, apa kata-kata jorok atau menghardik atau apa, karena nggak suka dengan orang itu. No, la fusuq wala la rafasa wala fusuq fasik, tidak melakukan perbuatan-perbuatan fasik. Perbuatan-perbuatan fasik itu perbuatan yang dia sendiri tidak suka, bahkan agama tidak membenarkan, tapi melakukan juga. Nah, ini fusuk. Tahu mencuri itu nggak boleh, tapi melakukan pencurian itu dia sendiri menjadi seorang yang fasik, yang mengetahui kebenaran tetapi dilanggar, tidak dilaksanakan. Fusuk nggak boleh. Menghina orang, mencerca orang, mencuri barang orang, makan makanan orang tanpa seizin. Hal-hal yang sifatnya keburukan-keburukan yang itu diri sendiri tahu untuk tidak melaksanakan tapi dilaksanakan. Nah, ini fusuk, fasik. Nah, yang ketiga jidal itu tengkar. Bisa jadi karena makanan, ribut. Yang satu sukanya makanan ini, yang satu makan ini, ribut. Yang satu dapat sedikit, yang satu dapat banyak, ribut. Bisa jadi ruangan di tempat di pondokan itu. Yang satu senang dingin karena badannya gemuk, yang satu nggak suka dingin karena badannya kurus. Ribut tentang AC, tentang ini. Ini nggak boleh. Tentang lampu, tentang air, tentang apa? Karena jumlah banyak itu kemungkinan akan terjadi pertengkaran. Maka diingatkan wala jidala fil hajj,
Tidak ada apa? Pertengkaran, tidak ada pertengkaran, permusuhan di masa selama haji. Maka ketika haji itu fokus, khusyuk, ibadah kepada Allah. Hal-hal yang sifatnya mungkin kekurangan, mungkin ada kelalaian, mungkin ada pelayanan yang kurang ini dan lain sebagainya, itu upayakan jangan menjadikan sebagai sarana untuk bertengkar. Jangan dijadikan sebagai alat untuk memicu permusuhan. Apalagi sampai bentrok, sampai pukul-pukulan. Ada begitu? Ada begitu. Bahkan satu kamar. Atau diam-diaman. Jadi belajar kita dari ibadah haji, dari orang-orang yang nggak saling kenal mengenal, ya kan? Satu rombongan ibadah haji ini banyak di antara mereka yang dulunya tidak kita kenal. Satu rombongan menjadi kita kenal, menjadi bersahabat, menjadi akrab. Berapa hari itu? Minimal 40 hari, ya. Menjadi akrab, menjadi teman. Jangan malah sebaliknya. Ya, itu yang diingatkan. Untuk apa? Haji digambarkan sebagai konferensi tingkat tinggi dunia Islam, mempererat persatuan, memperkokoh persaudaraan, menguatkan, meneguhkan umat ini menjadi umat yang terbaik. Mestinya begitu. Maka pulang haji itu mestinya membawa ini, ciri khasnya ini, persaudaraan, persatuan, tidak gampang emosi, tidak marah-marah, tidak gampang tengkar, omongnya terjaga. Ini sudah Pak Haji, ngomongnya masih jeplak yang kayak dulu, masih ngomong lantur kemana-mana gayanya. Ini Pak Haji nih, khas daripada seorang yang melaksanakan ibadah haji itu digambarkan la rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Apa kemudian? Pak Haji adalah orang yang sejuk, orang yang damai, orang yang santun, orang yang bijak, dan begitu seterusnya. Berarti ini satunya, kita dalam keadaan haji itu benar-benar harus bisa menahan diri ya dari segala perbuatan buruk. Dan apakah itu menjadi salah satu kemaburan dalam berhaji, Ustaz? Apakah itu berlaku cuma pas di tanah suci aja atau juga harus dibawa ke tanah air, Ustaz? Iya, seharusnya ibadah haji kemudian digelari dengan Pak Haji, kemudian mudah-mudahan mendapat gelar lagi mabrur. Mabrur itu artinya dari kata-kata bir. Bir itu apa? Birrul walidain. Apa itu? Berbuat baik kepada orang tua. Nah, mabrur itu artinya dijadikan baik. Siapa yang menjadikan baik seorang haji itu? Allah. Allah menjadikan dia gara-gara melaksanakan rangkaian ibadah haji ini menjadilah mabrur, orang yang diperbaiki, orang yang baik di mata Allah. Ketika bisa melaksanakan semua rukun-rukun dan kewajiban-kewajiban haji itu, maka Allah jamin dia untuk menjadi mabrur. Maka gimana supaya bisa mendapatkan kemabruran itu? Harus mempelajari betul, mempraktekkan betul ya rukun-rukun ibadah selama haji itu. Bahkan bila perlu sunnah-sunnahnya, kalau bisa sunnah-sunnahnya pun dilaksanakan dengan benar. Tapi kalau ibadah hajinya sana syarat rukunnya belum dilaksanakan, kewajibannya ada yang ini, ya nggak bisa dapat mabrur. Jadi ada mabrur ketika proses melaksanakan
ibadahnya, gerakan dan sebagainya selama haji itu benar sesuai dengan tata cara syariat, dengan ada niat yang bagus, yang ikhlas, maka dia menjadi mabrur, orang yang diperbaiki, orang yang menjadi baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Apakah pertanyaannya itu apakah cukup sampai di situ? Mabrur itu selesai melaksanakan berbagai rukun wajib ibadah haji selama ini? Tentu jawabannya jangan hanya situ. Jangan hanya waktu di tanah suci. Upayakan setelah melaksanakan ibadah masih di tanah suci, sudah baru melaksanakan ibadah haji mabrur. Begitu sampai pondokan lagi, kan masih beberapa hari, ada yang nggak langsung pulang. Beberapa hari, sudah lepas, sudah jauh dari nilai-nilai haji. Tentu hilang mabrurnya. Mabrur memang waktu melaksanakan ibadah haji, tetapi hilang kemabrurannya bahkan belum ke tanah suci. Na'udzubillah. Nah, lalu bagaimana seharusnya? Tentu seharusnya saat ibadah haji mabrur. Setelah ibadah haji masih di tanah suci juga mabrur. Sampai di tanah suci tetap mabrur. Bahkan tidak hanya waktu pulang sebulan 2 bulan saja mabrurnya, tahun berikutnya, maka kita ini tugas bagi yang sudah Bapak Ibu yang sudah melaksanakan haji, tugas kita saban tahun ini diingatkan kembali, masihkah kita mabrur? Ini perlu muhasabah, perlu merenungi diri kita ini, apakah setelah saya dulu berapa tahun yang lalu, ada yang 5 tahun yang lalu, ada yang 10 tahun yang lalu, ada yang 2 tahun yang lalu melaksanakan ibadah haji itu, apakah saya masih bisa menjaga kemabruran kita? Umpamanya dari sisi tadi yang la rafasa wala fusuqa wala jidala itu, umpamanya menjaga itu adalah ciri-ciri daripada kemabruran itu, menjaga itu. Bisa tidak? Ada lagi umpamanya berkaitan dengan haji itu, berkorban tadi, yaitu berbagi tadi. Itu juga mendatangkan kemabruran dalam haji. Apakah kita juga bisa setelah haji itu untuk selalu berkorban? Tidak hanya waktu haji tadi, tapi setiap tahun berikutnya kita bisa melaksanakan korban. Tidak hanya korban yang di bulan Idul Adha saja, tapi berikutnya setiap saat, setiap bulan, setiap tahunnya kita bisa berkorban, kita bisa berinfak. Nah, ketika melaksanakan ibadah haji sebagai sebagai syarat kita mendapatkan gelar mabrur itu setidaknya ada amalan-amalan selama haji itu. Apa di antara amalan-amalannya? Amalan-amalan ibadah yang sifatnya vertikal. Ada tawaf, ada sa'i, ada kemudian selama di sana melaksanakan sholat, ada tahajud, ada ibadah vertikal. Ketika di tanah suci kita melaksanakan ibadah dengan khusyuk seperti itu. Pertanyaan kita, sehingga kita tetap nanti akan menjadi mabrur dalam hal ibadah yang sifatnya mahdhur itu, apakah masih kita pertahankan sampai hari ini? Jangan sampai menjadi Pak Haji, tetapi setelah pulang ke tanah air tidak sholat lagi, atau sholatnya asal-asalan, sholatnya tidak sekhusyuk dari waktu di Mekah dulu nangis-nangis, waktu di Mekah dulu khusyuknya luar biasa. Sekarang sampai di tanah air ada. Ketika di Mekah dulu sangat baik kepada teman-teman sepondokannya, teman-teman serombongannya. Ada
yang kesusahan dibantu, ada yang kekurangan dibagi, ada yang nggak punya makanan dikasih, kan gitu. Waktu di Mekah, waktu di Arafah, waktu di Mina, waktu di Madinah suka berbagi. Entah makanan, bahkan kadang real, bahkan kadang masih dibawa pulang beli. Ada pakaian, ada mainan, ada apa, dibagi kepada keluarganya, berbagi, suka berbagi. Waktu ibadah haji dulu, maka dia mabrur karena dia suka berbagi. Nah, apakah masih sekarang ini setelah sekian tahun pulang dari haji, ya sudah menjadi Pak Haji, gelarnya masih, dipanggilnya masih Pak Haji, masih suka berbagi apa tidak? Wa'at imut ta'am, suka membagi makanan, membagi sesuatu yang dimiliki, masih suka nggak begitu? Nah, jangan berharap saya masih mabrur tapi pelit. Saya masih mabrur tapi nggak mau bagi, serakah apa, maka akan hilang kemabrurannya. Oleh karenanya alhamdulillah kita masih diingatkan dengan hadirnya kembali musim haji. Mungkin kita memang tidak bisa lagi ke sana, tetapi kita diingatkan, kita bersyukur, kita diingatkan ada musim haji lagi, untuk kemudian kita pertanyakan ke dalam diri kita, saya ini masih mabrur apa enggak ya? Saya ini jangan-jangan sudah jauh dari dulu ketika haji dulu itu, terkait dengan ibadah, terkait dengan ibadah saya, terkait dengan istri saya, terkait dengan suami saya, terkait dengan anak-anak saya, terkait dengan tetangga-tetangga saya. Nah ini semuanya dipertanyakan kepada diri kita dalam muhasabah kita, ya, sehingga gelar mabrur itu masih terus nempel, insyaallah, mudah-mudahan dalam. Berarti tadi cara kita mempertahankan kemabruan adalah mengingat kembali nih apa amanah yang kita lakukan di pas lagi kita melaksanakan ibadah haji. Apakah tetap konsisten atau lupa gitu? Atau lupa, itu yang diingatkan. Dan selanjutnya kan kalau kita habis haji itu kan kita motong hewan kurban. Iya. Apakah itu menjadi syarat kemabruan atau bagaimana, Ustaz, kira-kira? Iya, dalam praktiknya jamaah haji disunahkan dalam bentuk berkurban, ya, untuk melaksanakan kurban. Apa sebagai apa? Bentuk syukur telah menyelesaikan ibadah haji itu. Tahallul dengan cara menyukur rambut, setelah itu kemudian berkurban. Berbagi dari kenikmatan bisa melaksanakan ibadah haji, ada rizki, ada tenaga, ada sehat, maka kemudian menyembelih binatang. Nah, oleh karenanya ini bentuk syukuran. Nah, oleh karenanya mabrur itu juga dilihatkan juga dengan sikap kita setelah itu, setelah di tanah air ini, setelah haji ini. Kita setelah haji ini dapat rezeki, dapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita juga berkorban apa tidak? Apakah kita berbagi apa tidak? Apakah kita sedekah, kita infak apa tidak? Ada haji tetapi tidak melakukan korban, tidak melakukan sedekah, tidak berbagi kepada, maka kemabrurannya akan terkikis dan naudzubillah bisa jadi hilang. Ya. Dan selanjutnya kan kalau misalnya jamaah-jamaah lagi pada haji ya di Padang Arafah semua dia sana. Kita ini tanah air gimana nih, Ustaz? Apa kita kalau misalnya kita juga puasa Arafah, takbiran, sholat Idul Adha, itu juga bisa masuk hamba-hamba yang mabrur nih gitu, walaupun tanpa berhaji gitu. Iya. Bagi jamaah, bagi umat Islam yang belum mendapatkan kesempatan untuk berhaji, ya, lalu menyaksikan jamaah haji yang sedang beribadah di tanah suci. Nah, ada sedang tawaf, ada yang sedang sa'i, kemudian tanggal 9 nanti wukuf. Apa yang kita lakukan? Melaksanakan ibadah-ibadah yang diajarkan, yang disunnahkan, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW.
Umpamanya ketika mereka wukuf di Arafah, maka kita disunnahkan untuk melaksanakan puasa. Ketika mereka menyembelih kurban di sana, itu kita juga menyembelih kurban. Nah, ketika mereka melaksanakan Idul Adha, sholat Idul Adha, kita di tanah air juga melaksanakan sholat Idul Adha sesuai, tentu saja sesuai dengan petunjuk dari baginda Rasulullah SAW. Pertanyaan kemudian, apakah kemudian kita juga mendapatkan mabrur? Nah, istilahnya mungkin beda, ya, istilahnya mungkin beda. Tapi Allah Maha Tahu kebaikan kita karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Insya Allah juga mendapatkan apa? Mendapatkan pahala, walaupun mungkin tidak sebesar yang bisa melaksanakan ibadah haji, belum dapat kesempatan untuk ibadah haji. Atau bagi yang umpamanya nggak mampu, nggak bisa melaksanakan ibadah haji, hanya melaksanakan sunnah-sunnah tadi yang kan ada sholat id, ada menyembelih kurban, ada berbagi dan sebagainya. Insya Allah walaupun namanya tidak mabrur gitu ya, tapi Allah akan berikan pahala yang berlipat-lipat, dengan harapan semoga yang belum bisa menunaikan ibadah haji dengan mentaati, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, pada akhirnya bisa dipanggil, ya, bisa dipanggil, bisa hadir melaksanakan ibadah haji. Oh, dan selanjutnya kira-kira adakah amalan yang bisa kita lakukan setelah haji gitu, yang Rasulullah perintahkan mungkin, atau bagaimana kira-kira? Ya, bagi jamaah haji setelah pulang haji. Nah, setelah pulang haji, upayakan untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Kalaulah nggak persis, tentu nggak semuanya bisa persis. Umpamanya tawaf nggak ada lagi di tanah air ini, tawaf nggak ada, sa'i nggak ada lagi seadanya. Wukuf di Arafah nggak ada lagi wukuf di Arafah di tanah suci, di tanah air kita. Tetapi ada ibadah-ibadah yang kita bisa lanjutkan berkaitan dengan umpamanya ketika berkaitan dengan sholat kita, berkaitan dengan nilai-nilai ibadah haji tadi, nilai-nilai ibadah haji dan ajaran yang kita bisa ambil, ya, yang kita bisa ambil pelajaran dari ibadah haji tadi, namanya kebersamaan, rukun, kompak, saling bantu membantu. Tadi umpamanya waktu wukuf di Arafah itu bermunajat, mendekat diri kepada Allah, sehingga kita tahu siapa diri kita, kita tahu kita ini sedang di hadapan Allah, gitu. Umpamanya itu kita ambil pelajaran dari ini. Begitu pula ketika wukuf di Mina, bermalam mabit di Mina. Ketika mabit di Mina, kita tidak ada mabit di Mina di Indonesia, nggak ada, tapi merenung, ya, merenung, bermuhasabah, seperti halnya ketika di Mina kita sendiri merenung, berdoa. Ya, apalagi ibadah di Makkah waktu haji itu ada lempar jumroh, sudah nggak ada lagi setelah pulang di Indonesia, nggak ada lagi lempar jumroh. Tapi spiritnya, kita bisa ambil pelajaran. Apa itu? Berupaya untuk melempari setan-setan yang mengganggu kita dalam keseharian kita, dalam pekerjaan kita. Bahkan ketika kita ke masjid, ada setan yang ganggu itu. Ketika kita bangun tidur, ada setan yang ganggu supaya nggak bangun. Jadi, ketika kita mau membagi kepada orang, ketika kita akan bersedekah kepada orang, sedekah, berwakaf kepada orang, ada saja itu setan yang ganggu. Maka setan-setan itu harus kita lemparin jumroh. Kita ambil batu, Pak. Nggak usah begitu. Tapi adalah kita singkirkan, kita upayakan untuk melawan dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Semangat sama kayak lempar batu itu satu. Ya. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Enggak usah bawa batu juga gini. Ya, dalam kehidupan kita, setan-setan itu ada mengganggu kita. Dan oleh karenanya harus kita lawan dengan memprotes, melawan, menghindar, menjauh dari godaan-godaan setan. Berarti ini satu ibadah haji itu ibadah yang spiritual pada Allah, terus kita juga berbagi secara material, bersosial, menjaga dari godaan setan, Ustaz. Dan itu mesti kita pertahankan dalam kehidupan sehari-hari, Ustaz. Betul. Dan mungkin saat terakhir pesan kepada para pemirsa, mungkin penonton, kira-kira bagaimana supaya kita benar-benar bisa mempertahankan haji ini nggak cuma di sana tapi juga benar-benar di dalam kehidupan kita, Ustaz. Baik. Bapak, Ibu, adik, saudara yang berbahagia, alhamdulillah di suasana musim haji ini sebagian di antara kita bisa melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan ada di antara keluarga kita, mungkin juga di antara kita yang menyaksikan ini sedang melaksanakan juga ibadah haji di Tanah Suci. Saya ucapkan selamat. Dan ini adalah karunia yang sangat besar yang Allah berikan. Gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan pelaksanaan ini nanti sampai selesai, Bapak Ibu yang sedang melaksanakan ibadah haji di sana menjadi haji mabrur. Bagi Bapak Ibu sahabat yang sudah melaksanakan di tahun-tahun sebelumnya, maka saya berpesan agar dipertahankan predikat haji, predikat mabrur. Dulu insya Allah kita sudah melaksanakan dan sudah mendapatkan ibadah mabrur. Jangan sampai selesai waktu di sana saja, tetapi pertahankanlah sampai hari ini dan sampai selamanya, sepanjang sampai kita masih hidup, sampai akhir hari hayat kita, kita masih dalam posisi hajj dan mabrur. Kita seorang haji dan seorang yang mabrur. Bagaimana itu? Dengan tetap mempertahankan ya nilai-nilai daripada haji itu. Kita bagi yang belum, yang ketiga, bagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang belum bisa melaksanakan ibadah haji, jangan pesimis, optimis, semangat. Allah Maha tahu keinginan, cita-cita, kehendak daripada Bapak Ibu semuanya. InsyaAllah dengan upaya ikhtiar kesehatan, ikhtiar secara tenaga, ikhtiar secara harta benda, kekayaan, dengan bekerja keras, mengumpulkan harta dan menyisihkan dari kekayaan itu sehingga nanti bisa mendaftar sampai akhirnya berangkat ibadah haji dan seterusnya itu, ini semuanya insya Allah dikabulkan oleh Allah karena ada kemauan yang keras untuk bisa mewujudkan. Oleh karenanya terus bekerja, terus beraktivitas, sisihkan rizki, ya pantang menyerah, bekerja keras sampai akhirnya Allah panggil dan kita bisa. Kalau Allah berkehendak maka semuanya mudah, dan Bapak Ibu sekalian yang belum bisa melaksanakan ibadah haji akan dipanggil dan akan melaksanakan. Ini oleh karenanya kita semuanya berupaya untuk bisa menjadi yang terbaik. Momen ibadah Idul Adha, ibadah haji ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk bermuhasabah. Demikian, terima kasih. Syukur Ustaz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Makasih pada abang kakak ayah bunda yang sudah menonton podcast Masjid Agung Al-Azhar sampai akhir. Dan insya Allah yang tahun ini berangkat pergi haji, Allah berikan keselamatan sampai dengan juga pulang ke tanah air dan jadikan haji yang mabrur. Dan insya Allah abang kakak ayah bunda yang mungkin belum pergi haji, Allah berikan cara terbaiknya untuk bisa pergi haji sesegera mungkin. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Masjid Al Azhar, membangun peradaban. Allahu Akbar.